warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Adi Putra, saya CGP Angkatan 9. Saya hari ini akan melakukan wawancara bersama Ibu Acik selaku Kepala SDN Kebun 017 tentang dilema etika. Ibu, gimana kabarnya? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat Pak Dimas, senang sekali Pak Dimas bisa meluangkan waktu untuk ngobrol bersama saya. Ya, terima kasih banyak Bu untuk waktu-waktunya. Setelah meluangkan waktunya kita wawancara ya Bu ya. Gini Bu, ada yang pengen saya bincang dengan Ibu sedikit tentang dilema etika gitu ya. Selama Ibu berada di pendidikan atau sekolah, bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan mana yang dilema etika, mana yang tujuan moral? Ya. Dilema etika itu kan merupakan permasalahan di mana permasalahan tersebut sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sedangkan jika rujukan moral adalah permasalahan di mana salah satu dari permasalahan tersebut itu emang sudah terdapat nilai negatif dari permasalahan tersebut gitu. Nah, bagi saya dalam mengidentifikasi permasalahan tersebut, saya melakukan skala prioritas gitu Pak. Ya, jadi mana yang harus saya dahulukan, mana yang harus segera ditangani gitu. Ada skala prioritas ya, dalam pengambilan dan dilema etika dan moral. Selama ini Bu, dalam pengambilan keputusan itu kan butuh pertimbangan yang harus dilakukan ya. Ada pertimbangan waktu, ada pertimbangan prioritas yang Ibu bilang tadi kan. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya. Tentu saja dalam mengambil setiap keputusan saya tidak mengambilnya secara sendiri, tetapi tentu saja di sekolah saya dilakukan dengan cara bermusyawarah Pak. Jadi ya dimusyawarahkan dulu bersama teman-teman, baru kita ambil kesimpulan. Begitu. Boleh nggak Bu menceritakan atau mengungkapkan kembali ya Bu ya, langkah-langkah atau prosedur-prosedur apa sih Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menyelesaikan suatu keputusan gitu? Ya, langkah yang saya lakukan biasanya saya mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang kasus tersebut. Kemudian saya menganalisis pilihan dengan seksama dan tentu saja dengan mempertimbangkan konsekuensinya. Kemudian membuat keputusan sekolah berdasarkan nilai-nilai sekolah dan prinsip-prinsip etika. Untuk menerapkan prinsip-prinsip etika ya Bu ya. Jadi dalam hal memutuskan segala sesuatu permasalahan itu kan ada yang efektif, ada yang enggak. Jadi hal-hal apa saja sih Bu yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ya, terutama di kasus pada dilema etika Bu? Ya, yang pertama yang saya lakukan adalah dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dan mendengarkan pendapat mereka dengan seksama. Kemudian mempertimbangkan nilai-nilai sekolah dan prinsip-prinsip etika tersebut. Kemudian membuat keputusan yang adil dan tidak memihak dan menjelaskan alasan dibalik keputusan yang saya ambil dengan jelas. Nah, dalam pengambilan keputusan biar tidak dikatakan berat sebelah nih. Ya. Itu kan kita kan sebagai kepala sekolah itu harus bisa mempertimbangkan sebaik-baiknya gitu. Jadi apa sih Bu kira-kira tantangan-tantangan yang pernah Ibu alami atau tantangan apa sih yang dalam pengambilan keputusan itu yang biasanya dilakukan pada kasus-kasus di dilema etika ini? Ya. Biasanya tantangan utama yang saya alami adalah memastikan bahwa semua pihak merasa didengarkan, tidak diabaikan. Jadi pendapat-pendapat mereka kita tampung lebih dahulu, kemudian baru dimusyawarahkan. Kemudian yang kedua, membuat keputusan yang adil, tidak memihak salah satu pihak gitu. Jadi
semuanya merasa adil gitu Pak. Jadi keputusannya emang itu yang harus disepakati gitu. Tidak timpang sebelah ya Bu Iya. ya. Oke. Ini Bu, dalam penyelesaian masalah dilema etika nih, Ibu punya nggak Bu target atau target tertentu atau punya jadwal tertentu yang apa Ibu harus menyelesaikan di suatu tempat kah? Atau mempunyai penyelesaian itu harus ditarget beberapa hari atau beberapa minggu gitu ya? Atau apalah Bu bentuk-bentuk prosedur-prosedur apa yang Ibu jalankan dalam menyelesaikan sebuah tantangan di dilema etika ini Bu? Iya. Saat menanggapi sebuah kasus dilema etika, tentu saja tidak ada jadwal khusus ya Pak, karena kasus tersebut kan muncul secara spontan gitu. Tidak mungkin adanya kasus terprogram gitu ya. Nah, jadi dengan kasus tersebut kami berusaha menyelesaikannya dengan secepatnya Pak, supaya tidak berlarut-larut ya, 1-2 minggu cukuplah. Ya secepatnya intinya Iya. itu ya dalam menyelesaikan kasus tersebut. Ada nggak sih Bu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau mendorong Ibu dalam menyelesaikan pengambilan keputusan yang biasanya kasus-kasus itu yang mengandung di dilema etika ini? Ada nggak peran khusus atau siapa? Ya, peran khusus dalam pengambilan keputusan tentu saja stakeholder sekolah ya, yang terdiri dari guru, tenaga kependidikan, masyarakat, komite gitu, wali murid ya. Bahkan juga siswa ikut serta dalam pengambilan keputusan tersebut gitu. Siswa berarti ikut libatkan ya Bu ya? Ya. Saat luar itu. Selanjutnya Bu, kalau misalnya semua stakeholder semua dilibatkan dalam pengambilan sebuah keputusan, dari semua hal tersebut, pembelajaran apa yang misalnya Ibu bisa petik dari pengalaman ya selama ini Ibu hadapi yang apa namanya, yang mengandung keputusan itu mengandung dilema etika Bu? Apa aja sih Bu pengalaman atau pembelajaran dari yang lalu? Ya. Dalam pengambilan keputusan persoalan yang mengandung unsur dilema etika itu tidak terlalu buru-buru dalam menyelesaikan kasus tersebut Pak. Jadi harus bertahap. Kemudian penting untuk kita selalu mempertimbangkan semua aspek dan konsekuensi dari setiap pilihan kita. Dan tentu saja kita harus tetap tenang dalam menghadapi masalah tersebut, karena kalau kita tidak tenang atau apa sih bahasanya gerusa-gerusu ya, itu pasti akan menimbulkan masalah lain gitu. Oke, nah jadi memang harus tenang ya Bu ya, terus melibatkan semua pihak itu akan lebih baik ya Bu, supaya tidak munculnya timpang tindih atau berat sebelah ya Bu dalam mengambil keputusan yang utamanya tentang dilema etika ini gitu, karena semua orang juga pasti menganggap ini sama-sama benar gitu ya Bu. Oke, Ibu, Bu Acik, terima kasih banyak waktunya, pengalamannya sudah berbagi pada saya dan untuk mungkin membuat teman-teman yang lainnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sehat selalu untuk Bu Acik ya, panjang umur, sehat selalu, dan semua apa yang kita lakukan pada saat ini mudah-mudahan dihitung nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak Ibu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dimas Adi Putra, saya peserta CGP Angkatan 9 dari SDN Kebon Kosong 17, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kali ini saya bersama dengan Bapak Sama, Kepala Sekolah dari SDN di Bidara Cina 03, Jakarta Timur. Saya dengan Bapak Sama ini akan menanyakan tentang pengalaman beliau tentang dilema etika dan rujukan moral. Selamat pagi Pak Sama. Selamat pagi Pak. Gimana? Ya. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Amin. Mungkin saya minta pengalaman dari Bapak nih tentang dilema etika yang Bapak pernah mengalami di kejadian sekolah Bapak. Untuk pengalaman-pengalamannya mungkin selama ini Bapak pernah mengidentifikasi suatu kasus itu mana dilema etika, mana rujukan moral. Bapak mungkin mengidentifikasinya seperti apa dan bagaimana cara Bapak membedakan antara dilema etika dan rujukan moral tersebut Pak? Baik, Pak Dimas.
untuk masalah etika atau moral gitu ya, pada umumnya memang ada tiap sekolah itu ya, sesuai dengan kendala-kendala yang dihadapi atau secara real kita melihat. Karena pada umumnya kasus di 5 ini atau bujukan moral, biasanya kami memperhatikan situasi di mana yang harus saya pilih atau dipilah-pilah, ya kan? Yang secara moral benar kami dengan bertentangan, ya. Itu diantaranya. Berarti Bapak mempertimbangkan prioritas ya? Iya, harus mempertimbangkan prioritas utama. Oke. Selain prioritas yang Bapak identifikasi sebagai dilema etika atau bujukan moral ini, selama ini Bapak dalam pengambilan keputusan di sekolah itu terutama ada kasus-kasus di mana semuanya memiliki kebenaran, ada yang benar dan yang benar. Bapak untuk mempertimbangkannya itu serta banyak mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, bagaimana sih Pak? Ada kiat-kiat khusus atau caranya Bapak dalam pengambilan keputusan itu yang supaya Bapak itu dikatakan bijaksana? Jadi untuk mengambil keputusan biasanya harus dimusyawarahkan. Dalam musyawarah ya? Dalam pengambilan apapun harus dimusyawarahkan supaya apa yang kita putuskan itu mendapatkan hasil yang terbaik. Kalau kita memutuskan sendiri, mungkin egonya sendiri mungkin anggap benar, tapi kalau dengan musyawarah kan untuk keputusan bersama mana yang terbaik. Berarti adanya musyawarah yang Bapak libatkan Harus, ya. harus. Jadi terciptanya keputusan yang mungkin lebih berkepentingan lebih orang banyak ya Pak. Iya, Ada betul. kepentingan dari sendiri. Oke. Selain musyawarah itu Pak, ada nggak Pak langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan dalam memutuskan keputusan di sekolah? Baik, langkah-langkah biasanya itu kita mengumpulkan fakta yang relevan dengan musyawarah itu dengan pihak terkait, dan pengambilan keputusan setelah pertimbangan kita harus pertimbangkan tuh fakta-fakta itu secara matang. Kalau tanpa fakta dengan apa kan kita nggak bisa apa yang permasalahan yang kita hadapi. Iya. Nah, berarti Bapak untuk membuat langkah-langkah itu Bapak harus melihat fakta Iya, secara harus. lapangan, Iya, Pak ya. harus. Iya betul. Untuk setelah langkah-langkahnya Bapak melihat faktanya, terus Bapak mengadakan musyawarah. Hal-hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika, Pak? Apa saja yang biasanya Bapak bilang, oh ini efektif nih untuk memutuskan? Ada nggak sih Pak yang Bapak bilang efektif dalam pengambilan keputusan itu di bidang etika? Yaitu dalam etika untuk pengambilan keputusan yang lebih apa istilahnya Prioritas utama kita terapkan, dan hal-hal yang lain yang dengan itu tadi, dengan menggunakan fakta-fakta itu, tanpa kita fakta dan kita musyawarahkan, ya itulah kita putuskan. Jadi nggak kemauan kita sendiri. Berbasisnya berarti melalui musyawarah dan harus ada ini ya Pak ya, harus ada fakta-fakta yang Iya, terjadi. Ada ya, Tanpa itu kan nggak bisa. ambil keputusan ya. Iya. Kalau misalnya dalam pengambilan keputusan itu Pak, kan ada masalah yang memang prioritaskan harus selesai segera diambil keputusannya. Ada pula yang perlu kita menggunakan musyawarah sebagai pengambilan suatu keputusan. Tapi Bapak selama ini dalam menjalankan kepemimpinan di sekolah, ada nggak sih Pak jadwal khusus atau enggak Bapak menyelesaikan di tempat yang harus khusus, atau ada jadwal, ada waktu yang tertentu dalam penyelesaian masalah di dilema etika ini Pak? Ya kita diutamakan ya harus ada permasalahan etikanya apa, terus untuk jadwal itu penting. Penting ya mungkin kita bisa menerapkannya itu setiap pembiasaan kan ada pagi dan pas mau pulang, apa yang kita keluarkan, hal-hal yang perlu kita camkan dalam hal mengambil keputusan itu. Iya. Oke, berarti
ada terjadwal ya. Ada jadwal. Ya. Ya, minimal kita setiap pembiasaan sebelum KBM atau setelah KBM selesai, kita sebelum pulang kan biasanya ada pembiasaan setengah jam. Oke. Selama Bapak dalam mengambil keputusan, pasti kan ada orang-orang yang Bapak anggap penting atau ada kelompok-kelompok yang mungkin Bapak anggap penting dalam pengambilan sebuah keputusan. Adakah Pak seseorang atau faktor-faktor apa aja nih yang bisa mempermudah di sekolah Bapak dalam membantu pengambilan keputusan di sekolah? Ya, istilahnya warga sekolah itu kan istilahnya guru, anak-anak, termasuk orang tua murid kan termasuk salah satu warga sekolah gitu ya. Kita libatkan mungkin dalam hal kalau misalkan terlalu berat gitu ya dalam etika atau apa, mungkin kita bisa bermusyawarah dengan komite. Komite kan ada organisasinya gitu kan, atau yang perlu kita dianggap lebih dalam hal gitu apa, mungkin kita bisa pendapat sama dia. Ahli mungkin ya. Ahli ya, ahli ya. Oke, berarti ada ya Pak di samping sekolah-sekolah. Di Ada. samping itu Bapak tidak mengambil secara sepihak, Iya. tapi Bapak rangkul semua stakeholder ya Pak, Iya, terutama stakeholder semua. Oke. Ini yang terakhir Pak, dari semua hal-hal yang Bapak sampaikan nih, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik lah dalam pengambilan keputusan, utamanya dalam dilema etika? Ya baik. Jadi hal yang utama yang saya dapat itu dalam hal untuk mengambil keputusan itu ya intinya sesuatu apapun kita menjadi lebih dewasa kalau ada suatu permasalahan. Kalau tanpa masalah kita nggak mungkin dewasa. Makanya kita kalau mau menyelesaikan suatu masalah, terutama masalah etika moral, dengan berubahnya atau ada kemajuan, itu kita merasa bangga gitu ya. Pertama bangga, keduanya itu dengan ada sesuatu kita mencari Iya, tahu pengalaman yang ada, akhirnya kita menambah ilmu lagi. Nambah ilmu ya. Oke. Ya, alhamdulillah nih Pak, dari pengalaman Bapak setelah sharing tentang dilema etika, Bapak sudah berbagi pengalaman tentang pengambilan keputusannya, yang mudah-mudahan suatu saat nanti pembelajaran atau masalah-masalah yang dihadapi itu bisa jadi pelajaran yang berharga ya Pak. Iya, Yang mungkin betul. pasti tidak akan ada di buku. Iya. Itu pasti ada di lapangan. Pengalaman itu ya, Pak. penting. Betul ya, Iya. pengalaman. Oke, terima kasih banyak Bapak sama untuk Sama-sama. waktunya. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat walafiat. Sukses selalu. Amin. Alam keluarga juga ya Pak. Ya. Ya, terima kasih banyak. Itulah wawancara saya di masa Putra sebagai CGP Angkatan 9 bersama Bapak Sama, Kepala SDN Bidara Cina 03. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Iya.